Malam di desa Karangjati selalu diselimuti kabut tebal yang datang perlahan seperti tirai putih, menelan seluruh pandangan. Dari kejauhan, desir angin yang melewati rumpun bambu terdengar seperti bisikan panjang, dan kadang, di sela-selanya, terdengar samar suara yang menyerupai tangisan anak kecil. Suara itu datang tanpa arah, seolah dari udara itu sendiri. Dira berdiri di beranda rumah kontrakan barunya, menggenggam jaket tebal yang menutupi tubuh mungilnya. Udara di desa itu begitu dingin, menusuk tulang. Rumah-rumah di sekitarnya tampak berjarak, dipisahkan sawah yang luas dan jalan tanah yang berliku. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat lampu Petromax di rumah Pak Darmo, tetangga satu-satunya yang jaraknya paling dekat. Hanya cahaya itu yang menembus kabut, menjadi tanda bahwa kehidupan masih ada di tengah kesunyian. Dira baru seminggu tinggal di Karangjati. Ia memutuskan pindah ke desa itu untuk menenangkan diri setelah berbulan-bulan diganggu makhluk halus di kontrakan lamanya di kota. Ia seorang indigo, sebutan yang dulu membuatnya dianggap aneh oleh teman-teman. Sejak kecil, ia bisa melihat hal-hal yang tak bisa dilihat orang lain. Awalnya ia menganggap itu kutukan, tapi lambat laun ia belajar mengendalikan kemampuannya. Namun ada kalanya, mereka datang terlalu sering, terlalu nyata, hingga pikirannya hampir hancur. Desa ini tenang, begitu kata pemilik rumah waktu ia datang. Tak banyak orang, tak banyak urusan. Tapi sejak malam pertama, Dira tahu sesuatu di tempat ini tidak benar. Di malam-malam tertentu, tepat pukul 2 pagi, suara langkah kaki berlari di pematang sawah terdengar jelas dari jendela kamarnya. Bukan langkah orang membawa senter atau obor, melainkan langkah cepat, ringan, seperti anak perempuan yang sedang ketakutan. Langkah itu berhenti tiba-tiba di dekat gubuk bambu tua yang berdiri di tengah sawah. Setelah itu, sunyi. Hanya suara jangkrik dan desiran daun padi. Pagi harinya, ia menanyakan hal itu pada Bu Rasti, tetangga sebelah rumah. Perempuan parubaya itu menatapnya lama, lalu menunduk dengan wajah canggung. "Kau dengar juga, Nak Dira?" tanyanya pelan. "Sudah banyak yang dengar, tapi jangan ditanya-tanya lagi. Itu bukan urusan manusia." "Kenapa memangnya, Bu?" Suara itu suara arwah Sinta. Nama itu membuat bulu kuduk Dira berdiri. Ia mendengarnya dari beberapa warga lain juga. Sinta, gadis yatim piatu berusia 16 tahun yang ditemukan tewas 3 bulan lalu di gubuk bambu belakang ladang. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi bagi warga, kematian itu penuh kejanggalan. "Sinta anak baik," kata Pak Darmo suatu sore saat mereka berbincang di warung kopi. "Rajin bantu orang, gak pernah bikin masalah." Tapi malam itu, ada yang dengar dia teriak. Warga lari ke ladang, tapi sudah telat. Lehernya terlilit tali, matanya melotot. Polisi datang pagi-pagi, bilang dia bunuh diri. Tapi, ia menatap Dira lekat-lekat, tak ada gadis yang bunuh diri dengan mata ketakutan seperti itu. Dira terdiam. Ia tahu rasa takut yang tertinggal pada wajah orang mati bukan hal biasa. Itu pertanda roh belum tenang. Ia mendengar banyak kisah serupa, tapi kali ini berbeda. Ia bisa merasakannya bahkan tanpa harus melihat. Malam berikutnya, saat kabut mulai turun dan udara dipenuhi aroma lumpur basah, Dira kembali mendengar langkah itu. Ia mematikan lampu kamarnya, membiarkan pandangan menyesuaikan dengan gelap. Suara langkah itu makin jelas, seperti seseorang berlari tanpa alas kaki di pematang sawah. Lalu berhenti. "Tolong aku, Mbak." Suara itu lirih, nyaris seperti angin. Tapi Dira tahu, itu bukan suara angin. Ia menggenggam kalung kecil pemberian almarhum ibunya, sebuah batu hitam yang diyakini bisa menolak gangguan. Napasnya tercekat. Suara itu memanggil lagi, kali ini lebih dekat. "Tolong aku." Dira berdiri di dekat jendela. Kabut di luar berputar pelan, seolah ada sesuatu bergerak di baliknya. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat bayangan samar di tepi sawah. Sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam menghadap rumahnya. Tubuhnya tampak basah, seperti baru keluar dari lumpur.
Jantung Dira berdegup kencang. Ia menutup tirai, memaksa dirinya untuk tidak panik. Tapi bisikan itu terus terdengar, mengitari rumah, berputar-putar dari belakang ke depan, seolah makhluk itu berjalan mengelilingi dinding. "Aku nggak mau di sini lagi, Mbak." Keesokan paginya, Dira menemukan tanah di depan rumahnya becek dan penuh jejak kaki kecil. Jejak itu hanya sampai di depan pintu, lalu berhenti, tak ada tanda masuk, tak ada tanda keluar. Seolah yang datang hanyalah bayangan. Hari-hari berikutnya, Dira mulai memperhatikan hal-hal aneh lain. Seekor ayam tetangga mati tanpa sebab di belakang rumahnya, dengan mata membiru seperti dicekik. Setiap malam, aroma amis darah samar tercium di udara. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sugesti. Tapi setiap kali kabut datang, rasa itu kembali, rasa bahwa seseorang sedang menatap dari jauh. Suatu sore, saat membantu Bu Rasti menjemur padi di halaman, Dira tanpa sengaja menatap ke arah gubuk tua di tengah sawah. Dari sana, seberkas cahaya aneh berkilat, seperti pantulan kaca. Namun saat ia memicingkan mata, kilatan itu lenyap, berganti dengan bayangan seseorang berdiri di depan pintu gubuk. Dira menelan ludah. Sosok itu tampak hanya beberapa detik, lalu menghilang seperti tertelan kabut. "Mbak Dira," suara Bu Rasti memecah lamunannya. "Kalau malam, jangan sekali-kali ke gubuk itu. Sudah banyak yang jatuh sakit setelah lewat sana." "Kenapa?" tanya Dira. "Karena disitulah Sinta ditemukan. Katanya, darahnya masih tertinggal di lantai. Sudah disiram, tapi bekasnya nggak pernah hilang." Malamnya, Dira tak bisa tidur. Di luar, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara di dalam rumah terasa lembab dan dingin. Jam menunjukkan pukul 1.58. Ia menatap jarum detik bergerak lambat, seolah menunggu sesuatu yang tak ingin ia tunggu. Tepat pukul 2, langkah itu kembali terdengar, berlari, tergesa, lalu berhenti. "Mbak Dira." Kali ini, suara itu jelas memanggil namanya. Tubuhnya kaku. Ia tahu, roh itu kini sadar akan kehadirannya. Dira menutup telinganya, memejamkan mata erat-erat, tapi suara itu justru bergema di dalam kepalanya. "Aku nggak bunuh diri, Mbak." Tangannya gemetar. Ia berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menetes tanpa sebab. Di luar, angin bertiup kencang, mengguncang dedaunan bambu hingga berderak keras. Seekor anjing melolong dari kejauhan, diikuti oleh gema panjang yang menggetarkan dada. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pindah ke Karangjati, Dira sadar, desa ini memang tidak pernah tidur. Sesuatu di balik kabut sedang mengawasi setiap langkahnya. Dan malam baru saja dimulai. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Dira terbangun karena suara tangisan lirih yang datang dari arah sawah. Tangisan itu panjang, terputus-putus, seolah seseorang sedang menahan perih di tenggorokan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 2:05. Suara itu makin jelas, seperti berasal dari tengah kabut. "Mbak, tolong aku." Dira menggigil. Suara itu sama seperti yang ia dengar malam-malam sebelumnya, tapi kali ini terasa lebih dekat, lebih nyata, seperti berasal dari luar jendela. Ia menelan ludah, lalu meraih senter kecil di meja. Napasnya berat, tapi entah mengapa, ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk mengikuti suara itu. Ia mengenakan jaket tebal, menyelipkan batu hitam warisan ibunya ke saku, dan melangkah keluar rumah. Udara malam menusuk kulit, dingin seperti menyentuh besi beku. Kabut menutupi pandangan, hanya beberapa meter di depan masih terlihat samar. Setiap langkahnya menimbulkan suara, cek-cek, di atas tanah becek sawah. Di kejauhan, di tengah kabut putih keabu-abuan, berdiri gubuk bambu reot. Dira tahu itu gubuk yang dimaksud warga, tempat ditemukannya jasad Sinta 3 bulan lalu. Ia ragu beberapa saat, tapi suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini disertai dengan isak yang begitu menyayat hati. "Aku di sini, Mbak." Langkah Dira berhenti di depan gubuk.
Pintu bambu yang separuh lapuk bergoyang perlahan tertiup angin, menimbulkan suara gesekan menyeramkan. Ia menyorotkan senter ke arah pintu, dan terlihat bagian dalam gubuk yang gelap dan kosong. Lantai tanahnya becek, sebagian terendam air yang memantulkan cahaya. Dira melangkah pelan, membuka pintu yang berdecit panjang. Aroma amis darah langsung menyambutnya. Tajam, menyengat, seperti darah yang sudah lama mengering tapi belum sepenuhnya hilang. Ia menahan napas, menyorotkan cahaya ke seluruh ruangan. Dinding bambu terlihat penuh bercak hitam. Awalnya Dira mengira itu jamur lembab, tapi ketika ia mendekat, bentuknya jelas menyerupai tangan. 5 jari kecil dengan guratan yang seolah menekan kuat ke permukaan bambu. Seperti seseorang pernah berusaha meraih sesuatu sambil menjerit minta tolong. Suara tangisan berhenti. Sunyi. Hanya bunyi detak jantung Dira yang terdengar keras di telinganya. "Sinta?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Tapi udara di dalam gubuk tiba-tiba berubah. Dingin menusuk tulang, seolah ada yang menyedot semua kehangatan di sana. Nafasnya membentuk asap tipis setiap kali keluar dari mulut. Lampu senternya berkedip 2 kali, lalu mati. Gelap total. Dira menatap sekeliling, panik. Ia menggoyang-goyangkan senter, tapi tak ada cahaya yang muncul. Hanya gelap pekat, dan bau tanah bercampur darah yang makin menyengat. Di tengah kegelapan itu, ia mendengar langkah pelan mendekat, seret-seret seperti kaki menyeret sesuatu di lantai basah. Lalu terdengar napas berat di belakangnya. "Mbak Dira." Dira menahan teriakan. Ia berbalik perlahan, dan matanya langsung membelalak. Di hadapannya berdiri sosok gadis muda, tubuhnya kurus, kulitnya pucat keabu-abuan. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dan sisi kanan wajahnya rusak, kulitnya terkelupas, memperlihatkan urat merah yang membeku. Dari lehernya menjuntai tali lusuh, basah, seperti baru saja dilepaskan dari gantungan. Tubuh gadis itu berlumur lumpur. Bau amis yang tajam menyertai setiap gerakannya. Tapi mata itu menatap Dira dengan tatapan memohon, bukan marah. Tatapan seseorang yang ingin bicara tapi tak punya suara. "Sinta?" bisik Dira. Gadis itu mengangguk pelan. Air matanya menetes, tapi darah juga menetes dari sudut bibirnya. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah dinding yang penuh bercak hitam, lalu ke lantai. Dira mengikuti arah itu. Di tanah, samar terlihat bekas goresan seperti tulisan, tapi sudah hampir tertutup tanah kering. Sinta berlutut, tangannya bergetar menunjuk tulisan itu. Dira mencoba membaca lewat cahaya redup yang masih tersisa dari senter yang sekarat. "TOLON", hanya sebagian huruf yang bisa dibaca. "Tolongan? Tolong siapa?" tanya Dira pelan. Namun belum sempat ia mendekat, udara di dalam gubuk mendadak berubah drastis. Angin berhembus kencang dari segala arah, membuat dinding bambu bergetar. Dira mundur beberapa langkah. Suara berat, dalam, dan menggelegar bergema dari sudut ruangan. "Jangan ikut campur." Dira terpaku. Suara itu bukan milik Sinta. Suara itu berat, kasar, seperti datang dari dada seseorang yang penuh amarah. Ia berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. "Dia milik kami," bisik suara itu lagi, kali ini lebih dekat, tepat di telinganya. Dira menjerit. Ia memejamkan mata, menutupi telinga, tubuhnya bergetar hebat. Sekejap, udara terasa padat, seolah gubuk itu menjadi ruang sempit tanpa udara. Ia bisa merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, licin, seperti tangan yang berlumur lumpur. "Pergi?" Suaranya berat, tapi bersamaan dengan itu, Sinta menangis lagi. Tangisan itu seperti berasal dari 2 arah sekaligus, dari depan dan belakang. Dira membuka mata, melihat Sinta yang kini berlutut di lantai, memukul tanah dengan tangan berdarah. Di sekitarnya, bayangan hitam bergerak cepat, melingkari tubuhnya, menutupinya sedikit demi sedikit. "Tidak!" Dira berteriak, berusaha mendekat,
tapi langkahnya berat, seolah lantai menahannya. Bayangan itu semakin pekat, berubah menjadi bentuk menyerupai sosok tinggi dengan kepala menunduk. Dia harus di sini, gumam suara itu dari kegelapan. Dia milik kami. Cahaya petir tiba-tiba menyambar di luar, menerangi sekejap ruangan. Dalam kilatan singkat itu, Dira melihat wajah Sinta sepenuhnya. Rusak, penuh luka lebam, tapi mata itu tetap menatap padanya, memohon. Petir hilang, gelap kembali. Sinta lenyap. Hanya tersisa suara angin dan derit pintu bambu yang berayun perlahan. Lampu senter Dira tiba-tiba menyala sendiri, redup tapi cukup untuk menerangi lantai. Di tempat Sinta tadi berdiri, kini hanya ada bekas lumpur berbentuk dua telapak kaki kecil, dan di tengahnya tergurat tulisan samar. Bantu aku. Dira menatap tulisan itu lama. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh tanah, tapi hawa dingin yang memancar dari situ membuatnya menarik tangan cepat-cepat. Ia berlari keluar dari gubuk, menembus kabut pekat yang seperti mengejar. Dari belakang, terdengar suara pintu bambu tertutup keras, brak, disusul dengan bisikan samar yang menyelinap di antara tiupan angin. Jangan kembali, Dira, atau kau akan tahu apa yang seharusnya dikubur. Ia tak berhenti berlari sampai tiba di rumahnya. Saat menutup pintu, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Dari saku jaket, batu hitam warisan ibunya terasa panas, seperti menyerap energi negatif yang memenuhi tubuhnya. Dira bersandar di pintu, menatap keluar jendela. Kabut masih menyelimuti sawah, tapi di kejauhan, di arah gubuk tua, ia melihat seberkas cahaya kecil berkelip, seperti lentera yang diayun pelan. Di bawah cahaya itu, bayangan seorang gadis tampak berdiri diam, menatap ke arahnya. Dan malam itu, Dira tahu satu hal pasti, arwah Sinta belum bisa pergi. Tapi bukan hanya itu yang menghantui gubuk tua itu. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan kini, ia sudah menarik perhatiannya. Sejak malam ia menginjakkan kaki di gubuk tua itu, tidur Dira tidak pernah benar-benar nyenyak lagi. Setiap kali matanya terpejam, bayangan wajah Sinta muncul di antara kabut. Kadang gadis itu menangis, kadang menatapnya tanpa suara, seolah berusaha mengatakan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Di pagi hari, Dira terbangun dengan tubuh lelah, seolah ia berjalan jauh dalam mimpinya sendiri. Hari ketiga setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk mulai mencari tahu siapa sebenarnya Sinta. Bukan lewat bisikan arwah, tapi lewat cerita warga yang masih hidup. Ia yakin, untuk menenangkan Sinta, ia harus tahu kebenaran. Pagi itu, ia mendatangi rumah Bu Rasti dengan membawa sebakul pisang goreng sebagai alasan bertamu. Perempuan parubaya itu menyambutnya dengan senyum canggung, tapi tatapan matanya penuh tanya, seperti menebak sesuatu. Bu Rasti, kata Dira setelah beberapa basa-basi. Saya mau tanya soal Sinta. Saya cuma ingin tahu bagaimana kehidupannya dulu. Bu Rasti terdiam sejenak. Tangannya berhenti menggiling cabai dicobek. Lalu ia menarik napas pelan. Sinta anak baik, nak. Sejak kecil dia sudah yatim piatu. Ibunya meninggal waktu melahirkan, bapaknya kecelakaan pas panen. Sejak itu, dia hidup cuma sama kakaknya, Arman. Dira mencatat nama itu dalam hati. Arman kerja apa, Bu? Kadang bantu di gudang padi, kadang ke kebun. Tapi orangnya pendiam. Setelah adiknya meninggal, dia makin jarang keluar rumah. Kasihan, mungkin trauma. Dira mengangguk pelan. Ia bisa melihat raut duka di wajah Bu Rasti setiap kali nama Sinta disebut. Tapi di balik rasa iba itu, ada juga ketakutan. Ketakutan yang tidak semua orang mau akui. Waktu malam kejadian, apa ibu dengar sesuatu? Bu Rasti menatap Dira, lalu menunduk. Aku dengar, nak. Waktu itu sudah tengah malam. Angin besar, hujan deras. Tapi di sela suara petir, aku dengar seseorang menjerit dari arah ladang. Aku kira cuma orang mabuk. Baru pagi-pagi aku tahu, itu suara Sinta. Hening. Suara ayam berkokok terdengar jauh di halaman.
Polisi bilang bunuh diri, lanjut Bu Rasti, suaranya bergetar. Tapi warga tahu, itu nggak mungkin. Aku sendiri lihat luka di lengannya, seperti bekas seretan. Kalau orang mau gantung diri, kenapa harus diseret dulu? Kata-kata itu menancap dalam benak Dira. Ia berpamitan tak lama kemudian, tapi pikirannya terus berputar. Sore itu ia berjalan ke arah rumah Arman yang terletak agak di pinggir desa, dekat hutan bambu. Rumah itu kecil, berdinding papan, catnya terkelupas dimakan lembab. Tidak ada suara dari dalam ketika Dira memanggil. Hanya angin yang meniup tirai di jendela. Ia tidak ingin memaksa. Dira memilih berkeliling desa, mencoba menggali informasi dari siapa saja yang mengenal Sinta. Dari beberapa warga, potongan-potongan kisah mulai terbentuk. Sinta, gadis pendiam yang selalu menunduk bila diajak bicara. Setiap pagi, ia mencuci di sungai bersama beberapa ibu-ibu. Kadang ia menjemur padi di lumbung milik Pak Ranto, penjaga gudang. Orang-orang menyukai sikap sopannya, tapi banyak lelaki muda yang memperhatikan gadis itu diam-diam. Terutama Ujang, pemuda pengangguran yang suka mabuk di warung belakang pos ronda. Ada pula Bayu, aparat desa yang sering datang ke rumah Arman dengan alasan menagih iuran. Orangnya ramah di luar, tapi matanya sering menatap Sinta dengan cara yang membuat orang tak nyaman. Dan satu lagi, Surya, teman dekat Arman yang sering membantu memperbaiki rumah mereka. Orang bilang Surya baik, tapi Dira merasakan sesuatu yang gelap dari namanya. Malamnya, Dira kembali tidur dengan perasaan aneh. Di dalam mimpi, ia melihat sawah luas diterangi cahaya bulan. Sinta berdiri di tengah pematang, menatapnya. Tapi kali ini, wajahnya bukan lagi seperti arwah, ia tampak hidup. Gaun putih sederhana yang ia kenakan kotor oleh lumpur, dan tangannya bergetar saat menunjuk ke arah gubuk bambu. Dira mengikuti arah itu dalam mimpi. Di dalam gubuk, ia melihat 4 bayangan pria berdiri mengelilingi Sinta. Salah satunya mengenakan topi seperti penjaga gudang. Yang lain bertubuh besar dengan tatapan liar. 2 lainnya tampak samar, tapi Dira bisa merasakan kebencian dan nafsu yang menyelimuti mereka. Sinta menjerit saat salah satu menarik rambutnya. Ia berusaha lari, tapi diseret ke tanah. Suara tangis dan jeritan memecah malam. Dira mencoba berlari menolong, tapi kakinya seolah terikat. Ia hanya bisa menyaksikan, Sinta dipukuli, ditampar, tubuhnya dirobek kehormatannya. "Aku nggak mau, tolong." Teriakan itu memantul-mantul di telinga Dira. Air mata mengalir di pipinya, bahkan saat ia sadar ia hanya bermimpi. Lalu muncul sosok terakhir, seseorang dengan suara dingin berkata, "Cepat selesaikan. Jangan biarkan dia bicara." Tali dililitkan ke leher Sinta. Gadis itu meronta, wajahnya memucat, sampai akhirnya terdiam. Suara jangkrik lenyap. Dunia membeku. Dira terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia memegang lehernya sendiri, masih bisa merasakan tekanan tali yang sama seperti dalam mimpi. Saat itu juga, ia tahu, ini bukan sekadar bayangan. Ia baru saja menyaksikan potongan memori terakhir Sinta. Pagi berikutnya, ia pergi ke sungai tempat warga biasa mencuci. Di sana, ia melihat Pak Ranto sedang menimba air. Tubuh lelaki itu besar, wajahnya keras, tapi matanya menatap Dira dengan tatapan aneh, tajam, curiga, seolah tahu Dira sedang mencari sesuatu. "Sendirian aja, Mbak Dira?" tanyanya datar. Dira tersenyum kecil. "Iya, Pak. Sekadar jalan-jalan. Jangan suka ke sawah malam-malam. Desa ini nggak aman buat orang baru," katanya sambil menatap tajam, sebelum melangkah pergi. Tatapan itu membuat tengkuk Dira merinding. Ia menatap punggung Ranto yang menjauh dan tanpa sadar menggenggam batu hitam di sakunya. Ia bisa merasakan hawa panas samar dari batu itu, tanda ada energi jahat di dekatnya. Siangnya, Dira melihat Ujang di warung. Lelaki itu mabuk, tertawa sendiri sambil memukul meja. Tapi setiap kali Dira lewat, tawanya berhenti.
Ia hanya menatap dengan mata sayu, lalu berbisik lirih, kadang yang mati lebih tenang daripada yang masih hidup. Kata-kata itu membuat langkah Dira berhenti sejenak. Ia tak menoleh, tapi hatinya mencatat semuanya. Malamnya, sebelum tidur, Dira menulis catatan kecil di buku hariannya. 4 nama, Ranto, Ujang, Bayu, Surya. Mereka semua masih di sini. Tapi kenapa mereka tidak takut? Apa yang menahan mereka dari kebenaran? Angin malam kembali bertiup dari jendela, membawa aroma lumpur basah yang khas dari arah sawah. Dira memejamkan mata, tapi kali ini bukan tangisan yang ia dengar, melainkan bisikan lembut di telinganya, suara yang sangat dikenalnya. Terima kasih, Mbak, sekarang kau tahu. Dira membuka mata. Di ujung ranjang, bayangan Sinta berdiri dengan wajah pucat, menatapnya tanpa berkedip. Di pipinya masih ada bekas darah kering. Gadis itu tersenyum lirih, tapi di balik senyum itu, Dira bisa merasakan sesuatu yang berat, sesuatu yang belum selesai. Arwah itu ingin keadilan. Dan Dira tahu, ia baru menyentuh permukaan luka yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Malam di Karangjati terasa lebih pekat dari biasanya. Kabut menggulung seperti kain putih kotor yang menutupi pandangan. Dira berdiri di depan jendela rumah kontrakannya yang kecil, memandangi sawah yang seolah tak berujung. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat 4 bayangan berdiri diam di antara batang padi yang bergoyang diterpa angin. Mereka tidak bergerak, tapi entah kenapa Dira merasa mata-mata itu menatap langsung ke arahnya. Tangannya gemetar saat memegang senter. Ia menyorotkan cahaya ke arah pematang, tapi begitu sinar menembus kabut, tak ada apapun di sana. Hanya kepulan uap lembab dan suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti serentak. Dira menelan ludah, mundur perlahan, lalu menutup jendela. Namun sebelum tirai menutup rapat, matanya sempat menangkap sesuatu. 4 titik hitam di lumpur sawah, seperti jejak kaki manusia yang mengarah ke rumahnya. Ini sudah terlalu jauh, gumamnya pelan. Sejak malam itu, teror datang silih berganti. Kadang di tengah tidur, ia mendengar suara langkah berat mengitari rumah. Kadang terdengar benda jatuh, kadang suara seseorang yang menarik napas panjang dari balik pintu kamar. Suatu malam, saat ia terbangun oleh rasa sesak di dada, Dira menemukan 3 paku berkarat tertancap di dinding kamarnya. Tak ada siapapun di sana, tapi hawa dingin begitu kuat hingga membuat napasnya beruap. Ia mencoba menguatkan diri. Dengan sebatang dupa kecil dan selembar kain putih, Dira memanggil arwah Sinta di ruang tengah rumah. Kalau memang kau butuh bantuanku, tolong, jangan ganggu aku begini, bisiknya lirih. Asap dupa berputar perlahan, lalu merayap ke arah pintu belakang. Udara mendadak beraroma anyir, seperti darah yang belum kering. Di ujung dapur, bayangan seorang gadis muncul perlahan, Sinta. Rambutnya basah oleh lumpur, wajahnya separuh hancur, tapi matanya memohon sekaligus marah. Ia mendekat, jari-jarinya yang kurus menunjuk ke arah jendela. Di kaca, Dira melihat pantulan 4 wajah samar, 1 berkumis tebal, 1 masih muda dengan tatapan kosong, 1 mengenakan topi aparat desa, dan 1 lagi wajah yang dikenalnya. Surya. Teman dekat Arman, kakak Sinta. Ranto. Ujang. Bayu. Surya. Dira berbisik satu persatu nama itu, seperti mantra yang membuka luka masa lalu. Tubuhnya langsung bergetar hebat. Gambar-gambar melintas cepat di kepala, tangan kasar menarik rambut Sinta, tubuh mungil itu diseret ke gubuk, suara tawa yang berubah jadi jeritan, lalu bayangan tali yang menjerat leher. Semua begitu jelas seolah ia yang mengalaminya sendiri. Sinta mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari Dira. Suaranya lirih, serak, tapi penuh kepedihan, aku ingin mereka merasakan seperti aku. Seketika lampu padam. Dalam kegelapan, Dira mendengar suara lain, berat, parau, dan marah. Jangan ikut campur, gadis ini milik kami. Tubuh Dira terhempas ke lantai. Ia berusaha melawan rasa mual yang menyerang, seolah darahnya mengalir lebih cepat dari biasanya. Lantai di bawah tubuhnya terasa dingin,
lalu muncul titik-titik air berwarna merah. Ia tahu, ini bukan ilusi. Arwah dendam Sinta mulai mengisap energinya. Keesokan paginya, Dira pergi ke rumah Bulastri, janda tua yang tinggal di ujung desa. Wanita itu dikenal peka terhadap hal gaib, sering dimintai tolong untuk mengobati orang kesurupan. Begitu Dira menceritakan semua yang ia alami, Bulastri langsung menarik napas panjang. "Nak Dira, roh yang datang padamu bukan lagi roh yang tenang. Dia sudah dikuasai rasa dendam. Kau kuat, tapi tubuh manusia terbatas. Jika terus berhubungan dengannya, hidupmu bisa digantikan olehnya." Dira terdiam, menatap ujung jarinya yang membiru. "Tapi aku tak bisa diam saja, Bu. Kalau aku pergi, siapa yang bantu dia?" Bulastri menatap Dira dalam-dalam, matanya memantulkan rasa iba bercampur takut. Kadang arwah yang menjerit bukan minta tolong, tapi minta teman dalam penderitaan. Perkataan itu terus terngiang di kepala Dira saat ia berjalan pulang. Langit sore tampak muram, dan suara gemericik air dari pari terdengar seperti bisikan samar. Saat melintasi pematang sawah, ia kembali melihat 4 bayangan berdiri di kejauhan. Mereka tidak bergerak, tapi kali ini Dira bisa merasakan emosi dari kejauhan, ketakutan. Ya, 4 sosok itu bukan lagi sekadar gangguan. Mereka tahu Dira sudah melihat kebenaran. Malamnya, suara ketukan di pintu membuat Dira tersentak. Ia memegang senter dan mendekati pintu dengan hati-hati. "Siapa?" Tak ada jawaban. Ketukan kedua lebih keras. Dira membuka pintu dengan cepat, tapi yang terlihat hanya lumpur basah berserakan di depan rumah, dan bau busuk menyengat dari arah sawah. Angin membawa bisikan lirih, "Jangan tidur malam ini." Dira menatap sawah yang diselimuti kabut, lalu menutup pintu rapat-rapat. Tapi dari arah dapur, terdengar suara sendok jatuh. Ia berlari, menyorotkan senter, dan jantungnya hampir berhenti. Di meja makan, ada 4 paku berkarat tertancap membentuk simbol silang, dan di tengahnya tergeletak sehelai rambut panjang penuh lumpur. Sejak malam itu, Dira tak bisa makan, tak bisa tidur. Matanya memerah, tubuhnya lemah. Kadang ia merasa seseorang mengintip dari balik cermin, atau duduk di ujung ranjang menatapnya. Dalam mimpi, Sinta memegang tangannya erat dan berkata, "Kita akan menyatu, Mbak." Supaya mereka tahu rasanya mati. Dira terbangun dengan keringat dingin. Di bawah tempat tidurnya, lumpur basah mulai muncul, dan dari arah jendela, bayangan 4 pria itu menatapnya diam-diam, samar di balik kabut tebal. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dira tak tahu siapa yang lebih berbahaya, 4 lelaki hidup yang menyimpan dosa, atau 1 arwah gadis yang haus pembalasan. Pagi itu, kabut di desa Karangjati tak kunjung hilang meski matahari sudah tinggi. Udara dingin dan lembab seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Dira berjalan menyusuri jalan tanah menuju langgar tua di pinggir desa, tempat tinggal Kiai Sahid, tetua yang dikenal sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Langgar itu kecil, berdinding kayu jati lapuk dan beratap genting tua yang diselimuti lumut. Saat Dira melangkah masuk, aroma dupa dan minyak kayu putih menyambutnya. Di dalam, Kiai Sahid duduk bersila di atas tikar pandan, sorot matanya dalam, menembus. "Aku sudah menunggumu, Nak Dira," katanya tanpa perlu ditanya. Dira tersentak. "Kiai, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan arwah Sinta. Dia datang setiap malam, memanggil, menangis, dan, terkadang, marah." Kiai Sahid memejamkan mata. "Aku sudah mendengar kabar itu. Arwah Sinta belum tenang bukan karena tak mendapat keadilan, tapi karena darahnya terikat pada sumpah kematian. Ia dibunuh dengan kejam, dan sebelum napas terakhirnya, ia bersumpah bahwa jiwanya tak akan pergi sebelum 4 orang itu merasakan rasa sakit yang sama." Dira menunduk, tangannya gemetar. "Tapi dia memintaku membantu. Aku hanya ingin menolongnya, Kiai." Kiai Sahid membuka mata perlahan. Menolong arwah yang diliputi dendam sama seperti menadah api dengan tangan telanjang. Kau bukan hanya menyerap kesedihannya,
tapi juga amarahnya. Jika tak kuat, tubuhmu akan jadi wadahnya. Hening menguasai ruangan. Dira tahu peringatan itu benar, tapi di dalam hatinya ada suara lain. Suara Sinta, lirih tapi mendesak, meminta keadilan. Saya ingin coba, Kiai. Saya harus tahu apa yang sebenarnya ia mau. Saya tak bisa diam melihat dia terus tersiksa. Kiai Sahid menghela napas berat. Ia lalu mengambil kendi berisi air sungai dan sebungkus kecil bunga setaman. Kalau begitu, lakukan ritual pemanggilan di tempat jasadnya ditemukan, di tepi sungai dekat ladang bambu. Tapi ingat, jangan biarkan darahmu jatuh ke air. Sekali saja itu terjadi, batas dunia akan terbuka. Senja mulai turun saat Dira tiba di tepi sungai. Kabut tipis menggantung, dan suara gemericik air terdengar seperti bisikan. Di sana, batu besar yang licin masih menampakkan sisa-sisa lilin hitam dan abu bekas upacara warga beberapa bulan lalu, tempat jasad Sinta pertama kali ditemukan, terapung dengan tali menjerat lehernya. Dira meletakkan kendi air di atas batu, menaburkan bunga setaman, lalu menyalakan dupa. Asap tipis menjalar di antara kabut, membawa aroma melati yang samar. Ia duduk bersila, memejamkan mata, lalu berucap lirih, "Sinta, kalau kau masih di sini, datanglah. Aku ingin mendengarkanmu. Aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan agar kau tenang." Awalnya hanya sunyi. Tapi kemudian, dari arah air terdengar gelembung kecil. Riak halus berubah jadi pusaran, dan angin mulai berputar di sekelilingnya. Kabut turun lebih pekat. Suara seperti rintihan perempuan terdengar dari bawah arus. "Dira?" Suara itu pelan tapi jelas. Dira membuka mata, dan jantungnya nyaris berhenti. Dari tengah sungai muncul tangan hitam, penuh lumpur, menembus permukaan air dan mencengkeram pergelangan tangannya kuat-kuat. Dingin luar biasa merayap dari kulit ke tulangnya. "Lepas!" Dira menjerit, tapi genggaman itu semakin kuat. Dari dalam air, muncul wajah Sinta, separuh rusak, mata kirinya mengalir darah pekat, bibirnya bergerak cepat seperti melafalkan sumpah. "Aku tak akan pergi, sebelum mereka merasakan yang aku rasakan." Suara itu berubah bergema, bukan lagi suara manusia. Sinta menatap Dira tajam, lalu tiba-tiba tubuh Dira tersentak keras. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa melihat bayangan 4 pria yang muncul di permukaan air. Ranto, Ujang, Bayu, dan Surya. Mereka tertawa, lalu wajah mereka berubah menjadi tengkorak yang terbakar merah. Sinta berteriak dari dalam tubuh Dira, suaranya serak, penuh kebencian. "Mereka mencabuli aku. Mereka memukuli aku. Mereka menjerat leherku sambil tertawa. Aku akan menjerat mereka satu persatu." Tiba-tiba, dupa padam. Angin berhenti berhembus. Hanya suara air bergolak seperti mendidih. Dira merasa dadanya ditekan keras, darah berdesir ke kepala. Lalu semuanya gelap. Ketika Dira sadar, langit sudah hitam total. Ia terbaring di tepian sungai, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Senter yang ia bawa sudah padam, dan bunga-bunga setaman yang tadi ia tabur kini hanyut entah kemana. Tapi hal yang paling membuatnya ngeri adalah, air sungai berubah merah. Merah pekat, seperti darah segar yang baru ditumpahkan. Dira bangkit perlahan, lututnya lemas. Dari dalam air, muncul riak-riak kecil yang membentuk lingkaran, dan di tengahnya tampak wajah Sinta muncul lagi. Namun kali ini ekspresinya berbeda, bukan memohon, tapi tersenyum samar. "Sekarang kau tahu rasanya, Dira," suaranya menggema pelan. "Kau sudah merasakan darahku. Sekarang, kita terikat." Wajah itu lalu menghilang bersama pusaran air, meninggalkan permukaan sungai yang tetap merah dan berbau besi. Dira menatap tangannya. Di pergelangan tempat tangan hitam tadi mencengkeram, kini ada luka kecil berbentuk lingkaran, darahnya menetes ke tanah. Sekejap, ia teringat peringatan Kiai Sahid, "Jangan biarkan darahmu jatuh ke air." Dan saat tetes darah terakhirnya menyentuh lumpur di tepi sungai,
Angin berhembus dingin luar biasa, membawa suara perempuan berbisik lembut di telinganya. Mulai malam ini, aku tak lagi sendiri. Dira berjalan pulang dengan tubuh menggigil. Di sepanjang jalan, kabut tak juga menipis, dan setiap langkah terasa berat seolah tanah menariknya kembali ke sungai. Saat melewati jembatan bambu, ia melihat bayangan 4 pria di sisi seberang, berdiri diam, menatapnya tanpa wajah. Ia ingin berlari, tapi suara di dalam kepalanya berkata pelan, suara Sinta yang kini terasa seperti bagian dari dirinya. Jangan takut, Dira. Kita akan membalas mereka, bersama-sama. Dan untuk pertama kalinya, Dira tak menolak suara itu. Pagi itu, kabar kematian Ujang menyebar secepat kabut menyelimuti sawah. Warga desa Karangjati berkerumun di depan kandang kambing milik Pak Darmo. Tempat tubuh Ujang ditemukan tergantung di balok kayu dengan lidah terjulur dan mata melotot lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang tak kasat mata di detik terakhir hidupnya. Tali yang melilit lehernya tampak masih baru, tapi anehnya, tak ada jejak kaki di sekitar tanah becek di bawah tubuhnya. Dia gantung diri, kata seseorang pelan. Tidak mungkin, sahut yang lain, si Ujang semalam masih nongkrong di warung sambil ketawa-tawa. Mana mungkin orang yang barusan mabuk bisa pasang tali serapi itu? Dira berdiri agak jauh di antara warga. Hatinya berdegup keras, tangan dingin. Ia tahu ini bukan bunuh diri. Dalam pandangan sekilas, yang hanya bisa dilihat oleh matanya yang indigo, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakang tubuh Ujang yang tergantung. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan dari kakinya meneteskan lumpur hitam. Dira tahu siapa itu. Sinta. Seolah merasa dipanggil pikirannya, suara lirih bergema di telinganya. Satu sudah merasakan sakitku, Mbak. Dira terkejut, langkahnya goyah. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi suara itu tetap berputar di kepalanya seperti gema air sungai malam itu. Ia menatap tangan kirinya, bekas luka di pergelangan kini tampak lebih gelap, seolah membentuk pola seperti akar yang menjalar ke pergelangan. Ia mengusapnya cepat-cepat. Malam berikutnya, bau asap menyengat membangunkan warga desa. Gudang padi di pinggir sawah terbakar hebat. Api menjalar cepat, memantul di permukaan kabut hingga terlihat seperti lautan merah di tengah kegelapan. Warga berlari membawa ember, berteriak panik. Tapi di antara mereka, seseorang berteriak lebih keras. Suaranya pecah karena ngeri. Ranto. Ranto ada di dalam. Ranto, penjaga gudang padi yang dikenal kasar dan serakah, ditemukan tergeletak di dekat pintu masuk. Tubuhnya hangus sebagian, tapi anehnya, lantai di sekitarnya tetap basah oleh air, seolah api hanya membakar dirinya saja. Wajahnya kaku dalam ketakutan, mata melotot kosong menatap ke langit-langit. Pak Lurah Bayu datang memeriksa lokasi kebakaran bersama beberapa aparat desa. Ia menatap tubuh Ranto dengan wajah pucat. Ini tak mungkin. Gudang dikunci dari luar. Siapa yang nyalakan api? Dira, yang juga datang membantu memadamkan api, hanya berdiri diam. Di sudut pandang matanya, ia melihat bayangan Sinta lagi, berdiri di tengah kobaran api, wajahnya separuh terbakar, menatapnya dengan sorot yang kini bukan lagi sedih, melainkan puas. Dua sudah, Mbak Dira, bisiknya. Masih ada dua lagi. Tubuh Dira gemetar. Ia merasa sesuatu di dalam dirinya ikut bergetar, seperti ada dua jiwa yang berebut ruang di dada yang sama. Ia ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Sejak malam itu, desa menjadi lumpuh oleh ketakutan. Warga tak berani keluar rumah setelah maghrib. Jalanan yang biasa dipenuhi suara jangkrik ini senyap seperti kuburan. Dari kejauhan, gonggongan anjing sering terdengar tanpa henti, diikuti bau anyir darah yang tak jelas sumbernya. Orang-orang mulai berbisik bahwa arwah Sinta gentayangan. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di pematang sawah setiap jam 2 pagi, hanya menatap arah rumah Dira. Kiai Sahid datang ke rumah Dira suatu sore. Wajahnya tampak letih, dan suaranya terdengar berat ketika berkata, "Nak Dira, aku sudah tahu apa yang terjadi."
Dua orang mati bukan karena kebetulan. Arwah Sinta sudah melewati batas. Ia bukan lagi roh yang meminta pertolongan, melainkan arwah dendam yang terikat darah. Dan kau, yang sudah menjadi perantara, kini ikut terikat di dalamnya. Dira menunduk, menahan gemetar. Saya tak bermaksud membuka jalan itu, Kiai. Tapi waktu itu, saya cuma ingin menolongnya. Kiai Sahid menggeleng pelan. Kadang niat baik tanpa kendali justru membuka pintu yang salah. Sekarang, yang bisa kau lakukan hanyalah memilih, menghentikan dia, atau membiarkan dia menuntaskan dendamnya. Tapi jika kau membiarkannya, darahmu sendiri akan menjadi tumbalnya. Dira diam, tenggorokannya kering. Di dalam kepalanya, suara Sinta kembali berbisik lembut, "Jangan dengarkan dia, Mbak. Mereka pantas mati. Mereka yang tertawa saat aku memohon." Kiai Sahid menatap Dira dengan mata prihatin. "Kau harus kuat menolak bisikan itu. Sekali kau menyerah, arwah itu akan memakai tubuhmu." Malam ketiga, hujan turun deras. Petir menyambar ladang, dan suara guntur bergema di antara perbukitan. Dira duduk di ruang tamu rumahnya, menyalakan lampu minyak. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan Ujang tergantung dan Ranto terbakar hidup-hidup. Dua jiwa yang sudah diambil. Dua yang tersisa. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu depan. 3 kali, pelan tapi berat. Tok, tok, tok. Dira menelan ludah. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus dari celah jendela, membawa aroma lumpur dan melati layu. Ia berdiri, melangkah pelan ke arah pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang, pintu terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Di depan rumahnya berdiri sosok laki-laki kurus dengan wajah pucat. Arman, kakak Sinta. Pakaiannya kusut, matanya sayu, dan napasnya berat seperti baru berlari jauh. "Dira," katanya lirih. "Aku harus bicara." Dira mempersilakannya masuk. "Kau kemana saja, Arman? Semua orang mencarimu sejak kemarin." Arman menunduk. "Aku takut, mereka tahu. Aku tak bisa lagi diam." Dira mengerutkan dahi. "Tahu apa?" Arman menatapnya, dan air matanya jatuh. "Tentang malam itu. Tentang Sinta." Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, lampu minyak di meja bergetar hebat lalu padam. Seketika rumah dipenuhi gelap gulita. Dari arah dapur terdengar suara langkah perlahan, menyeret sesuatu di lantai. Bau amis menyeruak, membuat Dira hampir muntah. "Arman," bisik suara lembut dari balik gelap. "Kau pikir aku lupa?" Arman menoleh cepat, wajahnya pucat pasi. Dira merasakan suhu ruangan turun drastis. Di jendela, kabut menebal dan bayangan perempuan berambut panjang terlihat samar di balik kaca, Sinta. Tapi matanya kali ini bukan lagi sedih, melainkan murka. Dira menjerit pelan, "Sinta, hentikan. Ini bukan caranya." Tapi suara di kepalanya menjawab dingin, "Kau sudah berjanji bersamaku, Mbak. Ini belum selesai." Malam itu, suara guntur terakhir menggema di atas desa Karangjati. Warga yang terbangun oleh suara angin mengaku melihat cahaya merah menyala dari arah rumah Dira. Tapi tak ada yang berani keluar untuk memeriksa. Pagi harinya, rumah Dira tampak tenang dari luar. Tapi pintunya terbuka sedikit, dan di tanah depan rumahnya, terlihat jejak kaki penuh lumpur menuju arah hutan bambu. Jejak 2 orang, 1 besar, 1 kecil. Dan sejak saat itu, Arman menghilang tanpa jejak. Malam itu, kabut kembali turun tebal menutupi desa Karangjati. Dira berjalan perlahan melewati jalan setapak yang menuju hutan bambu. Di tangannya, lampu minyak kecil bergoyang, cahayanya bergetar setiap kali angin malam menerpa. Di kejauhan, terdengar suara bambu bergesekan, krek krek krek,
seperti napas panjang yang menahan amarah. Ia sudah 2 hari mencari Arman. Pria itu menghilang setelah pemakaman Ranto. Beberapa warga bilang melihatnya berjalan ke arah selatan, menuju hutan yang dulunya menjadi tempat bermainnya bersama Sinta saat kecil. Dira tahu, sesuatu di sana sedang menunggu, entah jawaban, entah azab. Langkahnya berhenti di depan rumpun bambu paling tua. Di bawah sinar bulan yang pucat, tampak seseorang duduk bersandar di tanah, tubuhnya gemetar, pakaian compang-camping, rambutnya berantakan. Dira mengenalinya. Arman, bisiknya perlahan. Lelaki itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya cekung, seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Jangan mendekat, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku cuma mau bicara, jawab Dira, mencoba menenangkan. Sinta datang padaku. Dia ingin tahu kebenaran malam itu. Tubuh Arman menegang. Tangannya gemetar hebat. Dia masih di sini, gumamnya lirih, matanya melirik ke arah pepohonan. Dira menelan ludah. Dia tak pergi, Arman. Kau tahu kenapa? Hening sejenak. Hanya suara jangkrik dan desir daun bambu yang menggema. Lalu perlahan, Arman mulai berbicara, suaranya seperti orang yang menanggung dosa besar. Malam itu, aku tak sanggup menolongnya. Mereka memaksaku, Dira. Mereka ancam aku, ancam hidupku. Dira berjongkok di hadapannya. Ceritakan semuanya. Arman menatap ke tanah, kedua tangannya menutupi wajah. Sinta, adikku satu-satunya. Malam itu dia pulang lebih dulu dari ladang. Aku masih di warung. Lalu datang Surya dan Bayu, katanya mereka mau bantu Sinta bawa padi ke gudang. Aku percaya saja. Tapi tak lama, Ranto datang padaku, wajahnya panik. Katanya, Sinta pingsan di gubuk. Aku langsung lari ke sana. Ia berhenti, menelan ludah, matanya mulai berair. Aku sampai di sana, tapi yang kulihat, suaranya pecah. Sinta tergeletak, pakaiannya robek, darah di tanah, dan 4 orang itu berdiri di sekelilingnya. Aku mau teriak, tapi Bayu menodongkan pisau. Diam, Arman, kalau mau hidup, katanya. Mereka suruh aku tutup mulut, pura-pura tak tahu apa-apa. Mereka bilang akan kubur semua jejak. Dira menatapnya, matanya berkaca-kaca. Lalu, Arman menggigit bibir. Aku bantu mereka bukan karena mau, tapi karena takut. Aku yang bantu angkat jasad Sinta ke pinggir sungai. Aku yang ikatkan tali di lehernya, mereka bilang itu bunuh diri. Aku bunuh adikku sendiri. Tangan Dira bergetar. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menurun drastis, dingin seperti di dalam sumur. Kabut menebal, menutupi sebagian wajah Arman. Dari sela-sela batang bambu, muncul suara langkah kecil. Cekrek, cekrek, cekrek. Seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Dira tahu suara itu. Arman, bisiknya pelan, jangan menoleh. Tapi Arman sudah menoleh lebih dulu. Dan di sana, berdiri sosok Sinta. Tubuhnya kurus, kulitnya membiru, sebagian wajahnya hancur, matanya meneteskan darah. Rambut panjangnya menutupi setengah wajah, dan di tangan kirinya masih tergenggam tali yang dulu menjerat lehernya. Kak, suara itu lirih, bergetar, penuh luka. Kenapa, kamu biarkan aku mati sendirian? Arman terisak. Maafkan aku, Dik, aku takut mereka ancam aku. Takut? Sinta berjalan mendekat, langkahnya tidak menapak tanah. Takut? Tapi kau biarkan aku disiksa? Tidak, aku. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Bambu-bambu bergetar hebat, menimbulkan bunyi gemertak yang menakutkan. Dira berusaha mundur, tapi tanah di bawahnya seolah berdenyut, seperti napas dari bumi. Dari kabut, muncul wajah-wajah lain, samar, hitam, dan bengkok.
Bayangan 4 lelaki. Sinta menatap mereka, lalu menatap kakaknya lagi. Mereka akan merasakan apa yang aku rasakan, Kak. Tapi kau akan menanggung sisanya. Tubuh Arman mendadak kejang. Dari mulutnya keluar busa putih, matanya terbelalak. Dira, tolong aku. Dira maju, mencoba meraih tangannya, tapi udara di antara mereka seperti dinding tebal. Setiap langkah terasa berat. Sinta, hentikan. Ini bukan jalanmu menuju tenang. Sinta menatap Dira, wajahnya kini berubah lebih menyeramkan. Matanya hitam legam, kulitnya retak seperti tanah kering. Kau tak mengerti, Dira, aku tak bisa tenang sebelum semuanya selesai. Jeritannya menggema panjang, menusuk telinga. Semua daun bambu bergetar keras, dan kilatan petir menyambar di langit tanpa suara guntur. Arman jatuh tersungkur, napasnya tersendat. Dira akhirnya berhasil mendekat dan memeluk tubuhnya yang menggigil. Ketika jeritan berhenti, kabut perlahan memudar. Sosok Sinta lenyap, hanya menyisakan bau anyir dan genangan air merah di tanah. Dira menatap tangan Arman yang kaku, dingin, tapi masih bernyawa. Dari jauh, gonggongan anjing terdengar bersahutan, seperti pertanda buruk baru saja terjadi. Dira menatap langit yang gelap pekat, lalu berbisik pelan, ini belum selesai belum. Angin kembali berembus, membawa bisikan samar dari arah sungai. Aku belum puas. Dan malam itu, Dira tahu, arwah Sinta belum akan berhenti, sampai semua dosa yang terkubur di tanah Karangjati terangkat ke permukaan. Hujan gerimis turun pelan, membasahi jalan tanah menuju gubuk tua di tengah sawah. Udara malam terasa berat, menekan dada setiap kali Dira menarik napas. Di tangannya, sebuah kendi berisi air bunga melati bergetar pelan, sementara dupa yang diselipkan di ujung botol menebarkan asap tipis yang melingkar seperti kabut kecil. Malam ini, segalanya akan berakhir, atau justru dimulai kembali. Langkah Dira menembus lumpur sawah yang becek. Suara katak dan serangga malam seolah hilang di telan hening yang tak wajar. Langit di atasnya gelap pekat, tapi jauh di barat, awan merah membara seperti bara api di balik tirai malam. Setiap kilat yang menyambar memperlihatkan bayangan gubuk tua di depan, dinding bambu lapuk, atap anyaman yang nyaris runtuh, dan lantai tanah yang dulu menjadi tempat kematian Sinta. Dira berhenti di depan pintu gubuk. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban yang menyesakkan dada. Ia sudah menyaksikan cukup banyak, kematian Ujang, Ranto, dan Arman yang kini dirawat warga dalam kondisi tak sadarkan diri. Bayu dan Surya masih menghilang, tapi Dira tahu arwah Sinta tak akan berhenti sebelum semua urusannya selesai. Dira melangkah masuk. Aroma tanah basah bercampur amis darah lama menyergap hidungnya. Di sudut ruangan, bayangan samar Sinta tampak duduk bersila. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah, dan di hadapannya terdapat 4 batu kecil tersusun melingkar, seolah menandai sesuatu. Dira berlutut di tengah ruangan. Ia membuka kain putih kecil, di dalamnya ada 4 kertas lusuh bertuliskan nama, Ujang, Ranto, Bayu, dan Surya. Ini malam terakhirku di sini, Sinta, bisik Dira pelan. Aku tak tahu apakah ini benar, tapi jika cara ini bisa menenangkanmu, aku akan melakukannya. Ia menyalakan dupa satu persatu. Asap putih menari di udara, membentuk lingkaran samar. Angin berhembus masuk dari celah dinding, membuat nyala api kecil di wadah logam bergetar. Dira membaca doa dalam hati, bukan mantra, bukan pula azimat, hanya permohonan sederhana agar semua arwah yang tersesat diberi jalan pulang. Namun semakin lama, angin semakin kencang. Suara di luar berubah jadi gemuruh aneh, seperti langkah banyak orang berlari di pematang sawah. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka dengan keras. Petir menyambar di langit, dan langit yang tadinya hitam kini berwarna merah menyala. Tanah di bawah gubuk bergetar. Dira terhuyung, tapi ia tetap menatap api yang kini membesar, membakar kertas-kertas bertuliskan nama itu. Dari kobaran api muncul bayangan hitam satu persatu. Ujang muncul pertama, tubuhnya tergantung, wajahnya memar.
Lalu Ranto, terbakar setengah badan, menjerit kesakitan. Bayu muncul dengan seragam aparatnya, darah menetes dari hidung dan telinganya. Terakhir, Surya, tubuhnya dipenuhi luka sayatan, matanya kosong menatap Dira. Mereka berempat menatap arwah Sinta yang kini berdiri di antara nyala api. Sosoknya berubah, tak lagi mengerikan. Wajahnya bersih, rambutnya tak lagi kusut, dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Tapi di mata itu masih ada luka, luka yang tak bisa dihapus waktu. "Aku menunggumu," kata Sinta dengan suara lembut, tapi mengandung kekuatan tak terlihat. Keempat bayangan itu meronta, berusaha lari, tapi dari bawah tanah muncul api hitam pekat, bukan seperti api biasa, melainkan seperti bayangan hidup yang membakar jiwa, bukan raga. Mereka menjerit, diseret ke dalam kobaran itu satu persatu, hingga hanya tersisa Sinta dan Dira di tengah gubuk yang kini dipenuhi angin panas dan bau terbakar. Dira memejamkan mata, air matanya menetes. "Sinta, cukup. Kau sudah mendapatkan keadilanmu." Arwah gadis itu menatapnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya benar-benar damai. "Terima kasih, Mbak," ucapnya lirih. "Aku pulang." Seketika, api padam. Angin berhenti. Suasana hening total. Hanya suara hembusan napas Dira yang terdengar di ruang kosong itu. Sinta memudar perlahan seperti kabut pagi. Hanya tersisa aroma melati yang lembut. Namun ketika Dira hendak berdiri, matanya menangkap sesuatu di balik asap sisa pembakaran. Ada bayangan lain, bukan satu, tapi banyak. Wajah-wajah pucat perempuan, dengan luka berbeda-beda, satu dengan leher terikat, satu dengan tangan terbelenggu, satu lagi dengan perut berlubang. Mereka berdiri di belakang Sinta, menatap Dira dengan mata hampa. Sinta menoleh sebentar ke arah mereka, lalu ke arah Dira. Mereka juga menunggu giliran, suaranya bergema, lalu lenyap bersama kabut. Dira terpaku. Tubuhnya lemas. Ia tahu, meski ritual ini menenangkan satu arwah, ada banyak jiwa lain yang masih mencari keadilan di tanah ini. Sawah-sawah yang subur itu mungkin menyimpan lebih banyak rahasia dari yang dibayangkan. Kilatan petir kembali menyambar. Kali ini, langit benar-benar berwarna merah darah. Di kejauhan, suara gombongan anjing bersahutan dengan tangisan bayi yang entah dari mana asalnya. Dira menatap keluar gubuk. Hujan berhenti. Kabut mulai turun kembali menutupi seluruh sawah. Tapi dari kejauhan, ia bisa mendengar bisikan lirih yang sama seperti malam pertama ia datang ke desa itu. Suara halus, lembut, tapi menusuk hati. "Tolong aku, Mbak." Dira menutup mata. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Ia tahu, desa Karangjati tak akan pernah benar-benar tidur. Ada sesuatu di tanah ini yang sudah terlalu lama terpendam, dan kini, sekali dibuka, tak akan pernah bisa ditutup lagi. Malam itu, warga desa melihat cahaya merah besar membumbung dari arah sawah, seperti lidah api menembus langit. Sebagian bilang itu petir menyambar pohon. Sebagian lagi percaya, itu adalah nyala amarah para arwah yang akhirnya bebas. Sejak malam itu, setiap kali angin bertiup dari arah sawah, orang-orang bersumpah mendengar bisikan perempuan memanggil nama Dira. Kadang lembut, kadang seperti jeritan. Dan setiap pukul 2 pagi, langkah kaki terdengar berlari di pematang, suara yang sama, berulang, tak pernah berhenti. Desa Karangjati kini dikenal orang sebagai desa yang tak pernah tidur. Dan di salah satu rumah kecil di tepi sawah, Dira masih menyalakan pelita setiap malam, menunggu, barangkali, ada lagi arwah lain yang ingin pulang.